Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan video ini, yang mana video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Dan perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya berasal dari kelas EQ 2E, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pengampu Ekonomi Mikro Islam jurusan Ekonomi Islam adalah Bapak Imsar MSI. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas dalam ekonomi mikro. Elastisitas adalah sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam suatu variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Maksudnya adalah elastisitas ini dapat mengukur seberapa sensitif atau responsif konsumen dengan perubahan harga. Elastisitas permintaan adalah ukuran responsibility jumlah barang yang diminta disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut dengan 1% atau suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Elastisitas permintaan dibedakan atas 3 konsep, yaitu yang pertama adalah elastisitas harga, yang kedua adalah elastisitas pendapatan, dan yang ketiga adalah elastisitas harga silang. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan, yaitu mengukur sensitivitas perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan harga, atau mengukur perubahan persentase jumlah permintaan terhadap suatu produk atau barang sebagai akibat perubahan harga. Jadi, koefisien permintaan sama dengan persentase perubahan dalam Q per persentase perubahan dalam P, yang dimana rumusnya adalah ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, atau juga bisa Q2 kurang Q1 per Q1 per P2 dikurang P1 per P1. Baiklah, contoh soalnya ada di buku. Diketahui P 400, P2 nya 300, Q1 nya 10.000 dan Q2 nya 15.000. Ditanya koefisien elastisitas. Gunakan rumus yang tadi. ED sama dengan Q2 kurang Q1 per Q1 per P2 dikurang P1 per P1. Baiklah, Q2 15.000 dikurang Q1 nya 10.000 per 10.000 dari Q1 per 300 dari P2, 400 dari P1 per 400. 15.000 dikurang 10.000, 5.000 per 10.000 per 300 dikurang 400 min 100 per 400. Jadi hasilnya adalah 1/2 per min 1/4 sama dengan min 2. Baiklah, rumus elastisitas pendapatan adalah EI sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan per persentase perubahan pendapatan, atau EI sama dengan persentase delta Q per persentase delta I dikali I per Q. Yang ketiga adalah elastisitas permintaan silang. Mengukur persentase jumlah permintaan barang X karena terjadinya perubahan pada harga barang Y, yang mana akan saya tunjukkan pada langsung ke rumusnya. Baiklah, rumus elastisitas harga silang adalah EXY sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan barang X per persentase perubahan harga barang Y, atau EXY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Baik, selanjutnya yang C, elastisitas dan total penerimaan. Tabel menunjukkan harga dan kuantitas permintaan hipotetis dari peranti lunak. Elastisitas harga dan total penerimaan atau TR sama dengan PX QX
untuk fungsi permintaan linear QDX sama dengan 80 kurang 2PX. Yang dijelaskan di sini adalah ketika nilai absolut dari elastisitas harga kurang dari 1 atau permintaannya inelastisitas, di mana poin A sampai poin D, peningkatan harga menaikkan total penerimaan. Contohnya kenaikan harga dari $5 menjadi $10 per unit, menaikkan total penerimaan sebesar $250. Perhatikan bahwa untuk kedua harga ini elastisitas permintaannya kurang dari 1 secara absolut. Ketika nilai absolut dari elastisitas harga lebih besar dari 1 atau permintaannya elastis, yang dimana adalah bagian F sampai I, kenaikan harga menyebabkan pengurangan dalam total penerimaan. Contohnya ketika harga naik dari 25 menjadi 30, yang mana elastisitas harga adalah -3. Melihat bahwa total penerimaan turun $150, yaitu dari 750 ke 600. Kombinasi harga sampai kuantitas yang memaksimalkan total penerimaan dalam tabel adalah pada poin E, yang mana elastisitas harga sama dengan -1. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Permintaan terhadap berbagai macam barang berbeda-beda tingkat elastisitasnya. Faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain adalah 1. Banyaknya barang pengganti yang tersedia. Suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaan cenderung untuk bersifat elastik. Yang kedua adalah jumlah pemakai. Semakin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang semakin inelastik. Hampir semua suku bangsa di Indonesia mengkonsumsi beras. Ini alasannya mengapa permintaan beras di Indonesia inelastik. Yang ketiga adalah persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastik permintaan terhadap barang tersebut. Yang keempat, jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastik sifat permintaan suatu barang. Yang terakhir adalah penggantian yang mengalami kenaikan harga, dan ini yang akan banyak mengurangi permintaan terhadap barang yang disebut belakangan ini juga dalam jangka panjang barang pengganti mengalami perubahan dalam mutu dan desainnya, dan akan menyebabkan orang lebih mudah pindah kepada membeli barang pengganti. Manfaat dari mengetahui nilai ED. Secara teori dan juga praktek, ada beberapa manfaat mengetahui nilai ED. Manfaat itu adalah untuk kebijakan impor, pajak, dan penjualan produk, baik itu dari pemerintah ataupun swasta. Dan yang terakhir adalah elastisitas penawaran. Sebenarnya elastisitas penawaran ini analoginya tetap sama dengan elastisitas permintaan, yang dimana elastisitas permintaan mengukur responsi permintaan yang ditimbulkan oleh perubahan harga, sedangkan elastisitas permintaan mengukur responsi penawaran sebagai akibat perubahan harga. Penawaran suatu barang dikatakan elastis jika jumlah suatu barang yang ditawarkan berubah banyak jika harganya berubah, dan sebaliknya jika elastisitas penawaran dikatakan inelastik jika jumlah suatu barang yang ditawarkan berubah sedikit saja jika harganya berubah. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya Al-Akbar memohon maaf kepada semua penonton jika ada kata-kata yang kurang jelas dalam menyampaikan materi elastisitas ini. Sesungguhnya hanya Allah yang memiliki kesempurnaan.
Saya hanya makhluknya yang tak luput dari kelupaan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.